Perkenalkan, nama saya Prilidia Gabriela Pelasula dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jayapura Papua dengan NIM 0512880008. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas 2 pemrograman berbasis perangkat bergerak. Untuk itu sebelumnya saya mohon maaf untuk Bapak Ibu dosen, saya menggunakan HP untuk merekam tugas saya karena di laptop saya tidak cukup untuk merekam layar. Karena laptop saya hanya bisa memuat 4 GB. Untuk itu, saya akan memulainya. Terima kasih. Sudah berada di tampilan Visual Studio Code ya. Di sini saya membuat nama filenya dulu. Data cuaca. Oke, sudah masuk ya seperti begini. Oke, kita di sini tugas 1, kita diminta buatlah proyek baru untuk menampilkan data cuaca dari API online dengan alamat yang sudah ditempelkan di sini, alamatnya. API ini akan menampilkan data perkiraan cuaca di Jakarta. Namun di sini saya akan ubah ya perkiraan cuacanya itu di Jayapura, termasuk temperatur per jam. 2. Buat tampilan aplikasi sederhana dengan ketentuan tampilkan data atribut kolom file berikut. Waktu pengukuran temperatur suhu per jam dalam derajat Celcius. Desain tampilan agar mudah dibaca, misalnya dalam bentuk list atau tabel. Oke, kita langsung ke terminal dulu ya. Kita download view-nya dulu. Kita download mode. Sudah ada ya. Dan setelah itu kita download NMP-nya. Dan setelah itu kita masukkan TSC-nya. Oke, sudah ada ya di sini. Nodenya sudah ada 24.15 dan NPM-nya juga sudah terbaca 11.121, terus TSC-nya juga versinya sudah ada ya 6.0.3. Selanjutnya kita install Ionic-nya. NNP install G email Ionic. Ionic kecil ya, seperti ini. Ini dia agak lama ya. Oke, di sini dia masih ini ya, masih loading. Kita menunggunya agak lama di sini. Mohon maaf, nanti di setiap video nanti saya akan pause dulu sampai memang NPM-nya sudah benar-benar terinstall di Ionic-nya ya. Oke, dia sudah ada ya di sini. Kita lanjut, kita mau install Ionic-nya. Kita tulis Ionic. Tadi kita tunggu cukup lama ya. Tapi saya kasih pause video ini supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Ionic strip view. Oke, sudah masuk ya Ionic-nya itu 7.2.1. Selanjutnya kita mau mengaktifkan Ionic-nya. Ionic star. Di sini saya tulis data. Ionic star. Di sini saya tulis ini ya, nama filenya ini kita kasih masuk di sini. Data cuaca. Terus blank tipe
view. Nah, kita tekan ya. Oke, download. Di sini dia masih mendownload lagi ya. Startnya sudah masuk, per ioniknya terus. Ini sudah masuk. Ya, ini ya. Ini sudah masuk ya sebagian di sini. View-nya juga sudah masuk, tapi ini belum oh sudah terbaca. Namun di sini masih belum selesai ya dia menginstal. Ya, masih belum selesai. Tunggu, dia lagi sedang menginstal. Di sini saya kasih layarnya besar ya supaya bisa kelihatan nggak ini? Masih download ya, tadi dia sudah sampai di sini. Oke, ini dia sudah masuk ya, dari yang tadi kita menunggu. Tadi dia sudah masuk ya di sini, sukses. Tapi itu belum selesai untuk mendownloadnya, dibutuhkan waktu 5-6 menit. Tadi saya kasih pause ya, pause videonya supaya tidak terlalu lama. Ya, selanjutnya kita tulis no. N aja. Ya, dia terbaca. Ya, di sini sudah masuk di tugas 2.1. Setelah itu kita masuk di datanya kita ya. Kita memanggil cd data cuaca. cd data cuaca. Oke, ini sudah masuk di data cuacanya. Yang ini ya. Tadi kita sempat lihat, nih sudah terbaca ya dia punya view-nya. Kita buka ini di SRC-nya, kita buka di view, di homepage-nya juga sudah terbaca. Oke. Sekarang kita mau install Siox-nya. Jadi kita tulis ini npm install Axios. npm install Axios. Mungkin ini tunggu beberapa menit lagi ya kalau lama. Nanti kalau lama nanti saya kasih pause-nya ya, supaya tidak terlalu lama kita menunggu. Oke, di sini dia sudah terinstall ya, sudah masuk. Ini ya yang tadi kita install, Axios-nya sudah masuk. Oke, ini sudah masuk ya di dalam data untuk cuacanya. Oke, kita pindah sekarang kita buka ini homepage view-nya. Kita ubah ya. Ini saya sudah bikin di note. Saya copy aja. Sama ya, cuman saya ada rubah beberapa yang di sini. Oke. Sudah masuk. Seperti ini. Sama yang ini ya, kita masih memakai template yang tadi. Dan kita di sini saya yang tadi saya bilang ya, di sini saya ubah perkiraan cuaca di Jayapura. Oke, seperti itu. Terus ini if-nya untuk loading ya kita masuk di perkiraan ininya di aplikasinya ini perkiraan cuaca di Jayapura. Terus ini indeks. Ini tutup ion label. Kita tadi buka dengan pack ya. Iya, pack.
efeknya tutup ya. Loading, ini memuat data cuacanya. Oke, di sini ada time-nya sama temperaturnya ya di sini. Nanti ada tersusun di sini waktunya jam berapa dan temperaturnya itu berapa derajat gitu. Terus di sini script-nya dan di respon ya. Ini tutup aja dulu. Di sini ya, ini kita copy dari sini. Yang sudah ditempel di dalam tugas. Saya copy masukkan di sini untuk mau kita munculkan API-nya, API online. Setelah itu where data value times map time index. Oke, di sini ada stylenya ya. Oh ya, ini di bagian ini nih karena di sini diminta kita hanya cukup tampilkan 10 data pertama. Jadi ini data pertamanya di waktunya dan ini temperaturnya. Jadi 10 data pertama. Oke, ini stylenya ya. Untuk ukurannya 20. Saya kasih ukurannya sini 15. Saja sudah. Oke. Ini warnanya. Kita bisa ubah warna. Saya mau ini aja deh. Saya ganti warnanya. Orange. Sini. Hijau. Oke. Lebih ini aku mau kasih warna lebih terang gitu ya. Oke. Seperti itu kita coba run langsung ya. Bentar ya, kita coba run. Terus saya masuk ulang coba dulu. Terminal saya masuk ulang. Oke, kita masuk di CD. Jadi kita panggil data filenya kita ya, data cuaca. Nah, ketika dia sudah masuk ke data cuaca, setelah itu kita mau memanggil Ionic-nya. Ionic survey. Ionic survey. Oke, kita tunggu. Ya, tadi saya nggak kasih lihat ke sini. Ya, ini ya. Ini sudah masuk ya. Tadi dia sudah masuk di sini. Ini dia akan menampilkan. Ini tadi sudah masuk ya. Saya mohon maaf tadi saya agak kesulitan di sini tadi, tapi sudah ya. Ini sudah masuk dan coba kita lihat di data mentahnya. Apakah ini 23,5 seperti ini ya. Sudah termasuk di sini. Terus tanggalnya ini seperti ini ya, harus 23,3. Ini 23,6, 23,6, 23,5, 23,1. Iya, sudah termasuk ya. Oke, itu kita sudah berhasil ya membuat Ionic aplikasinya. Oke, sekian dari saya. Oke, sekian dari tugas 2 pemrograman berbasis perangkat bergerak. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan memohon maaf atas kesalahan apabila ada salah pengerjaan atau salah mempresentasikannya. Saya memohon maaf. Dan sebelumnya saya memohon maaf juga untuk Bapak Ibu dosen. Sekali lagi saya menggunakan HP untuk merekam. Karena kalau saya menggunakan laptop untuk merekam, itu tidak mencapai durasi yang panjang. Untuk itu, karena laptop saya RAM-nya hanya 4 GB, tidak cukup untuk membuat rekaman layar. Untuk itu saya menggunakan HP untuk membuat videonya. Terima kasih atas pengertiannya, Bapak Ibu dosen.